and gentlemen, please welcome American TV and film actress and UN Women's Advocate for Political Participation and Leadership, Meghan Markle. Hadirin sekalian, selamat datang aktris TV dan film Amerika dan advokat perempuan PBB untuk partisipasi politik dan kepemimpinan, Meghan Markle. Good evening. That doesn't feel like enough, does it? It's just great evening. Maybe that's better. UN Secretary General, Executive Director Pumzile. Thank you. Distinguished ladies and gentlemen, I am tremendously honored to be UN Women's Advocate for Political Participation and Leadership. Direktur Eksekutif Sekretaris Jenderal PBB Ponsili, terima kasih kepada hadirin sekalian. Saya merasa sangat terhormat menjadi advokat perempuan PBB untuk partisipasi politik dan kepemimpinan. Leadership. I am proud to be a woman and a feminist. And this evening, I am extremely proud to stand before you on this significant day, which serves as a reminder to all of us of how far we've come, but also amid celebration, a reminder of the road ahead. I want to tell you a story that'll sort of give context to my being here and my work with UN Women. When I was just 11 years old, I unknowingly and somehow accidentally became a female advocate. It was around the same time as the Beijing conference, so a little over 20 years ago, where in my hometown of Los Angeles, a pivotal moment reshaped my notion of what is possible. See, I had been in school watching a TV show in elementary school, and this commercial came on with a tagline for this dishwashing liquid, and the tagline said, "Women all over America are fighting greasy pot." Menjadi seorang wanita dan feminis, dan malam ini saya sangat bangga berdiri di hadapan Anda pada hari penting ini yang berfungsi sebagai pengingat bagi kita semua tentang seberapa jauh kita telah datang, tetapi juga di tengah perayaan pengingat jalan di depan. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang akan memberikan konteks untuk keberadaan saya di sini dan pekerjaan saya dengan Anda dan wanita ketika saya baru berusia 11 tahun. Saya tanpa sadar dan entah bagaimana secara tidak sengaja menjadi advokat wanita. Saya sekitar waktu yang sama dengan konferensi Beijing, sehingga sedikit lebih dari 20 tahun yang lalu di mana di kampung halaman saya di Los Angeles, momen penting membuat kembali gagasan saya tentang apa yang mungkin. Lihat, saya berada di sekolah menonton acara TV di sekolah dasar. Dan iklan ini datang dengan tagline untuk cairan pencuci piring ini. Dan tagline mengatakan wanita di seluruh Amerika berjuang. Two boys from my class said, "Yeah, that's where women belong, in the kitchen." I remember feeling shocked and angry and also just feeling so hurt. It just wasn't right and something needed to be done. So I went home and I told my dad what had happened. And he encouraged me to write letters. So I did, to the most powerful people I could think of. Now, my 11-year-old self worked out that if I really wanted someone to hear me, well, then I should write a letter to the First Lady. So off I went, scribbling away to our First Lady at the time, Hillary Clinton. Dan dua anak laki-laki dari kelas saya menyatakan ya bahwa wanita termasuk di dapur. Saya ingat merasa terkejut dan marah, dan juga hanya merasa sangat terluka di itu tidak benar dan sesuatu yang perlu dilakukan. Jadi saya pulang ke rumah dan saya memberitahu ayah saya apa yang telah terjadi, dan dia mendorong saya untuk menulis surat, sehingga saya melakukannya kepada orang-orang yang paling kuat yang bisa saya pikirkan. Sekarang, diri saya yang berusia 11 tahun mengetahui bahwa jika saya benar-benar ingin menjadi seorang pendengar yang dengan baik, maka saya harus menulis surat kepada ibu negara begitu jauh, sehingga saya pergi menulis kepada ibu negara kita pada saat itu, Hillary Clinton. I also put pen to paper and I wrote a letter to my news source at the time, Linda Ellerby, who hosted a kids' news program, and then to Powerhouse attorney Gloria Allred, because even at 11, I wanted to cover all my bases. Finally, I wrote to the soap manufacturer, and a few weeks went by, and to my surprise, I received letters of encouragement from Hillary Clinton, from Linda Ellerby, and from Gloria Allred. Saya juga meletakkan pena di atas kertas dan saya menulis
surat kepada sumber berita saya pada saat Linda Elber yang menjadi tuan rumah program berita anak-anak, dan kemudian ke pengacara pembangkit tenaga listrik, Gloria Allred, karena bahkan pada usia 11 saya ingin meliput sebuah bisnis saya. Akhirnya, saya menulis kepada produsen sabun dan beberapa minggu berlalu yang mewujudkan saya menerima surat dorongan dari Hillary Clinton, dari Linda Ellerbee, dan dari Gloria Allred. The kids' news show, they sent a camera crew to my home to cover the story. And it was roughly a month later when the soap manufacturer, Procter & Gamble, changed the commercial for their Ivory Clear dishwashing liquid. They changed it from women all over America are fighting greasy pots and pans to people all over America. Sungguh menakjubkan, acara baru anak-anak mereka mengirim kru kamera ke rumah saya untuk meliput cerita, dan kira-kira sebulan kemudian, ketika produsen sabun Procter & Gamble mengubah iklan untuk cairan pencuci piring, mereka mengubahnya dari wanita di seluruh Amerika yang berjuang dan membersihkan pot berminyak dan panci untuk orang-orang di seluruh Amerika. It was at that moment that I realized the magnitude of my actions. At the age of 11, I had created my small level of impact by standing up for equality. Now, equality means that President Paul Kagame of Rwanda, whose country Pada saat itulah saya menyadari besarnya tindakan saya pada usia 11 tahun. Saya telah menciptakan tingkat dampak kecil saya dengan membela kesetaraan. Sekarang, kesetaraan berarti bahwa Presiden Paul Kagame dari Rwanda yang menegarkannya. I recently visited as part of my learning mission with UN Women. It means that he is equal to the little girl at the Gihembe refugee camp who is dreaming about being president one day. Equality means that UN Secretary General Ban Ki-moon is equal to the young intern at the UN who is dreaming about shaking his hand. Saya baru-baru ini mengunjungi sebagai bagian dari misi belajar saya. Dengan Anda dan wanita, itu berarti bahwa ia sama dengan gadis kecil. Camp pengungsi di Jembe yang bermimpi menjadi presiden suatu hari nanti. Kesetaraan berarti bahwa Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon sama dengan maga muda di PBB yang bermimpi tentang menjabat tangannya. It means that a wife is equal to her husband, a sister to her brother. Not better, not worse. They are equal. UN Women, as you guys know, has defined the year 2030 as the expiration date for gender inequality. And here's what's staggering. The studies show that at the current rate, the elimination of gender inequality won't be possible until 2095. That's another 80 years from now. And when it comes to women's political participation and leadership, itu berarti bahwa seorang istri itu berarti sama dengan suaminya, saudara perempuan bagi kakaknya. Tidak lebih baik, tidak lebih buruk, mereka sama. Anda dan wanita seperti yang Anda kenal telah mendefinisikan tahun 2030 sebagai tanggal kadaluarsa untuk ketidaksetaraan gender. Dan inilah yang mengejutkan, studi menunjukkan bahwa pada tingkat saat ini menghapuskan ketidaksetaraan gender tidak akan mungkin sampai 2095. Itu lain 80 tahun lagi sekarang, dan ketika datang ke partisipasi politik perempuan dan kepemimpinan. percentage of female parliamentarians globally has only increased by 11% since 1995. 11% in 20 years? Come on. This has to change. Women make up more than half of the world's population and potential. So it is neither just nor practical for their voices, for our voices, to go unheard at the highest levels of decision making. The way that we change that, in my opinion,
is to mobilize girls and women to see their value as leaders and to support them in these Persentase anggota efforts. parlemen perempuan To secara have global leaders hanya such as meningkat President 11%. Kagame of Rwanda continue to be a role model of a country which has a 11% parliamentary dalam 20 system tahun comprised of belakangan ini harus 64% female perempuan. leaders. Perempuan membentuk lebih dari setengah populasi dan potensi dunia. Jadi, tidak hanya atau praktis bagi suara mereka agar suara kita tidak pernah terdengar di tingkat tertinggi. Pengambilan keputusan seperti kita mengubah bahwa menurut saya ada mobilisasi anak perempuan dan perempuan untuk melihat nilai mereka sebagai pemimpin. Untuk mendukung mereka dalam upaya ini. Memiliki pemimpin seperti Presiden Kagame dari Rwanda terus menjadi panutan. Sebuah negara yang memiliki sistem parlementer yang terdiri dari 64% pemimpin perempuan. I mean, it's the highest of any government in the world, and it's unbelievable. We need more men like that, just as we need more men like my father, who championed my 11-year-old self to stand up for what is right. In doing this, we remind girls that their small voices are in fact not small at all, and that they can affect change. In doing this, we remind women that their involvement matters, that they need to become active in their communities, in their local governments, as well as in the highest parliamentary position. Maksud saya itu yang tertinggi dari pemerintah manapun di dunia, dan itu tidak bisa dipercaya. Kita membutuhkan lebih banyak pria seperti itu, sama seperti kita membutuhkan lebih banyak pria yang kita inginkan. Seperti ayah saya yang memperjuangkan diri saya berusia 11 tahun untuk membela apa yang benar dalam melakukan ini. Kami mengingatkan gadis-gadis bahwa suara kecil mereka sebenarnya tidak kecil sama sekali, dan bahwa mereka dapat mempengaruhi perubahan dalam melakukan hal ini. Kami mengingatkan perempuan bahwa keterlibatan mereka penting, bahwa mereka perlu menjadi aktif di komunitas mereka, di pemerintah daerah mereka, serta posisi parlemen. It is just imperative. Women need a seat at the table. They need an invitation to be seated there. And in some cases, where this isn't available, well then you know what? Then they need to create their own table. We need a global understanding that we cannot implement change effectively without women's political participation. It is said that girls with dreams become women with vision. May we empower each other to carry out such vision, because it isn't enough to simply talk about equality. One must believe in it, and it isn't enough to simply believe in it. One must work at it. Let us work at it together, starting now. Thank you so much. Hanya saja penting wanita membutuhkan kursi di meja dan mereka membutuhkan undangan untuk duduk di sana. Dalam beberapa kasus di mana kita tidak tersedia. Nah, kemudian Anda tahu apa yang kemudian mereka butuhkan untuk membuat meja mereka sendiri. Kita butuh pemahaman global bahwa kita tidak dapat menerapkan perubahan secara efektif tanpa partisipasi politik perempuan. Dikatakan bahwa gadis-gadis dengan mimpi menjadi wanita dengan visi, mungkin kita memberdayakan satu sama lain untuk melaksanakan visi seperti itu. Karena tidak cukup hanya berbicara tentang kesetaraan seseorang, kita harus percaya di dalamnya, dan itu tidak cukup untuk hanya percaya di dalamnya. Seorang yang harus bekerja. Jadi kita harus memberikan kita bekerja di itu bersama-sama mulai sekarang. Terima kasih banyak.